saya sistemnya di autopilotin juga gitu. Kalau mukena kan 2 bulan mau ke Idul Fitri ya mulai naiknya gitu, emang puncaknya di situ. Sudah Idul Fitri di bulan Syawal kami mengalami turunan. Pas 2020 itu yang jual mukena di Shopee itu gak banyak ya, masih 1-2. Nah alhamdulillah semenjak itu saya penjualannya yang mulai ininya dari situ gitu. Baik, perkenalkan nama saya Fahrizal Muslim. Saya di sini sebagai owner dari toko Hyper Fashion yang beralamat di Kampung Sayuran, Desa Sukamena, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Saya menjalankan usaha ini dari 2019 akhir. Saya menjalankan usaha di bidang mukena. Sebelum saya menjalankan usaha ini, saya sebelumnya di tahun 2018 saya berjualan sepatu ikut ke saudara saya. Dari 2018 berarti sampai 2019 akhir baru merintis ke mukena ini. Dulu saya modal usaha ini dari hasil jualan sepatu dulu. Uang dari hasil jualan sepatu mempunyai 8 atau 9 jutaan. Nah dari uang itu saya mulai usaha ini, tapi gak semuanya untuk mukena. Dari 9 juta itu saya diberikan 1 buah handphone untuk pemasaran saya, karena handphone sebelumnya saya tidak memadai. Dulu saya membeli HP itu berapa ya, 4,5 juta ya kalau nggak salah. Berarti sisanya 3,5 juta lagi saya beliin kain untuk membuat mukena. Saya berganti dari jualan sepatu ke mukena karena ya saya ngelihat orang tua yang mempunyai mesin bordir. Nah kerjaannya ambilan dari orang itu kan, kerjaannya gak setiap saat ada ya. Kadang misalnya dari 1 minggu ada kerjaan cuma 2 hari 3 hari, terus sisanya gak ada lagi. Nah saya ya pengen mengembangkan usaha ini gitu. Jadi ya dulunya orang tua hanya punya mesin bordir, ngambilan dari orang. Nah saya membuat mukenanya gitu. Jadi pengen menjalankan itu semua gitu. Satu contoh bordir desain dari produk saya sendiri, ada dari Khadijah, terus ada ini dari mukena, untuk mukena Aceh, ini untuk mawar, ada lagi dan banyak lainnya. Untuk saat ini penjualan terbanyak di online, tapi kalau misalnya pas lagi rame ya online sama offline juga ya permintaannya hampir imbang lah, sama-sama ini gitu. Malah ada kalau pas lagi puncaknya kami kewalahan untuk barang gitu, banyak yang nggak ke barangin juga. Kayak kalau misalnya online udah pada masuk, tapi ada yang telat kirim sampai gak kekirim juga ada karena pembatalan otomatis. Nah untuk offline juga paling ya nunggunya kan itu PO, jadi ya agak lama juga gitu kekirim barangnya. Dari PO-an yang sebelumnya lancar, pas lagi puncaknya ya agak ini juga. Tapi kami mengusahakan yang terbaik, yang paling terbaik aja gitu. Untuk penjualan online kami ada di Shopee, di Lazada, di Tokped, dan di TikTok. Sampai ke Facebook juga ada. Untuk karyawan tetap ya yang ada di gudang sama di konveksi itu ada sekitar 15 orang. Tetapi yang di luar konveksi itu yang kayak freelance gitu ya ada berapa ya, sekitar 8-10an adalah. Untuk manajemennya, untuk kontrolnya itu saya kan tinggalnya gak di sini ya, gak di konveksi. Jadi dari rumah untuk ke konveksi atau ke gudang itu lumayan jauh. Jadi saya ada orang kepercayaan juga gitu. Jadi ada yang ngelolanya juga. Jadi saya sistemnya di autopilotin juga gitu. Awal pemasaran itu kan dulu saya
pas mulai ke Mukuna berarti saya masuk kuliah 2018. Saya mulai Mukuna 2019 akhir ya, saya nawarin kayak di kampus kayak ke dosen-dosen gitu biar bantu pemasaran juga, terus kayak ke teman-teman saudara. Nah yang paling ini kan dulu pas 2020 itu yang jual mukena di Shopee itu gak banyak ya, masih 1-2. Nah alhamdulillah semenjak itu saya penjualannya yang mulai ininya dari situ gitu. Makin kesini makin banyak juga gitu yang jual di Shopee kayak di Lazada. Ya permasalahannya sih dari dulu sampai sekarang ya, kalau mesin Wordy ya emang namanya juga mesin ya pasti ada perbaikan dan ininya gitu, ada kerusakannya lah gitu yang harus diperbaiki, emang itu ada. Terus kalau dia mau kena ya rame, mulai rame itu kan dari udah mau 2 bulan lagi mau ke puasa ya, dari situ kami mulai ke teteran barang gitu, apalagi kalau pas lagi puncaknya banyak yang gak kebarangin juga gitu kalau misalnya kita gak kontrol stok gitu. Sampai titik terendah kami yaitu kan kami kan jual mukena ya, kalau mukena kan 2 bulan mau ke Idul Fitri ya mulai naiknya gitu, emang puncaknya di situ. Sudah Idul Fitri berarti Syawal ya, ya setelah di bulan Syawal kami mengalami penurunan, jadi dari situlah kami mulai menurunkan produksian. Prinsip menjalankan usaha ini saya ya yang utama ya itu paling ya pantang menyerah gitu ya. Kalau misalnya ada kegagalan ya coba terus, coba lagi, coba sampai emang benar-benar itu berhasil gitu. Kayak terus kayak ke pegawai, kalau misalnya bukan kayak ke karyawan, saya misalnya kalau ada misalnya ada suatu kesalahan ya, nah kan namanya juga manusia ya, pasti nggak selamanya benar, pasti ada salahnya gitu. Nah saya nggak ini langsung ke karyawannya gitu ya, paling saya mencoba untuk pendekatan untuk ya diperbaiki lagi lah inilah gitu, jadi dicari titik jalan keluarnya gitu supaya ya sampai nggak seperti itu lagi gitu. Gimana caranya tapi dengan baik-baik gitu. Untuk menjalankan usaha yang pertama ya paling satu sih pesannya, jangan anggap sepele ke karyawan ya, minta bayaran ya harus diperhatikan juga gitu, karena ya kita kan udah nginiin tenaganya gitu ya. Jadi saya sarankan untuk jangan melalaikan kewajiban itu. Saya memilih bisnis ketika masih kuliah karena saya satu pengen nikah muda, dan alhamdulillah di semester 8 ini saya sudah menikah. Emang itu sih cita-citanya. Untuk yang mau kerja sama dengan saya ya boleh, karena kami ada admin juga, nanti bisa untuk lebih lanjutnya bisa info ke admin saya juga. Ya, pesan buat anak muda yang mau menjalankan bisnis ya paling dari saya, jangan takut untuk mencoba, cobalah selagi itu emang ada peluang untukmu, lakukanlah, jangan takut untuk gagal. Karena di usia muda ini kalau misalnya mau belajar untuk bisnis ya, kalau misalnya mengalami kegagalan ya kita bisa bangkit kembali. Beda kalau misalnya nanti kalau kita udah berumah tangga, karena ada tanggungan yang emang harus benar kita penuhi gitu.